Halo, welcome back to Putri Kangen Channel ya. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja bukan? Kali ini aku akan bahas sebuah berita yang cukup menggemparkan jagat dunia maya loh. Tentang kematian artis cantik yang berasal dari Thailand, yaitu adalah Tengmonida. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa subscribe, like, dan share, sertakan aktifkan loncengnya agar kamu bisa dapat informasi menarik dari channel ini. So, kita lanjut pembahasannya ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita akan bahas siapa sebenarnya Tengmonida ini. Perempuan bernama asli Nida Pacara Ferapong ini akrab dipanggil dengan nama panggung Tengmo. Ia lahir di Bangkok pada tanggal 18 September 1984. Tengmo menamatkan pendidikan di College of Social Innovation Rangsit University. Perjalanan karir Tengmonida di dunia hiburan dimulai sejak kelas 1 SMA. Saat itu, ia ditawari pekerjaan oleh seorang pencari bakat ketika sedang berbelanja di sebuah department store. Tawaran pun diterima oleh Tengmo. Setelah menjalani tes unjuk gigi di depan kamera, ia pun mulai menjadi model iklan pada tahun 1998. Tahun 2014 silam, Tengmonida mengakhiri kontraknya dengan Channel 7 setelah bekerja selama 11 tahun. Ia kemudian memutuskan untuk menjadi artis independen. Sepak terjang di dunia hiburan tak bisa dipandang sebelah mata. 24 tahun berkarir, ia telah membintangi kurang lebih 38 judul drama Thailand atau lakon. Tengmo juga sudah pernah muncul di 4 judul film dan 7 acara televisi. Sejumlah penghargaan lokal di Thailand pun pernah disabetnya. Wah, ternyata sangat berbakat juga ya Tengmonida ini. Tetapi akhir-akhir ini publik digemparkan oleh berita kematian Tengmonida yang menghebohkan masyarakat Thailand. Masyarakat di negeri Gajah Putih itu berkabung atas kepergian artis berusia 38 tahun itu. Sebelumnya, kematian Tengmonida cukup menjadi perbincangan publik di Thailand. Pasalnya, ia sempat dikabarkan jatuh dari perahu pada tanggal 24 Februari 2022 dan hilang di sungai Chao Phraya. 2 hari kemudian, jenazahnya ditemukan di dekat dermaga Pibu Songkram 1. Kematian Tengmonida dianggap cukup ganjil dan bikin penasaran. Awalnya, pada Kamis tanggal 24 bulan 2 2022, Tengmonida naik perahu di sungai Chao Phraya bersama manajer dan 4 orang lainnya. Pada pukul 22.30 waktu setempat, ia dikabarkan terjatuh dari perahu. Mendiang diceritakan sedang buang air kecil di bagian belakang kapal. Saat itu, Tengmo memenggangi kaki Sen. Namun, Sen mengaku sedang melihat layar handphone ketika sahabatnya terjatuh ke sungai. Sementara itu, sang manajer Ketik mengaku sedang melihat pemandangan kala itu. Ia menyebut Tengmo tak mau memakai pelampung keselamatan karena ingin berfoto dengan bodysuitnya. Setelah kejadian, para saksi mengaku masih berusaha mencari Tengmo sebelum akhirnya melapor kepada polisi dan petugas penyelamat. Proses pencarian oleh pihak berwajib dimulai pada Jumat tanggal 25 bulan 2 2022. Namun, jenazah Tengmonida baru ditemukan mengapung di dekat jembatan pada Sabtu tanggal 26 bulan 2 2022. Hasil autopsi awal dari petugas forensik di Police General Hospital mengungkapkan terdapat pasir di dalam paru-paru sang aktris. Akan tetapi, ahli forensik juga menolak klaim sahabat dari manajer Tengmo yang menyebutnya sedang buang air kecil saat terjatuh. Pasalnya, korban sedang mengenakan bodysuit atau pakaian langsung sebadan yang membuatnya sulit membuka untuk buang air di atas perahu. Atas kejadian ini, Por dan Robert, sang pengemudi speedboat, dituntut dengan dugaan kelalaian yang menyebabkan kematian dan mengoperasikan kapal tak berizin. Walau jenazah Tengmonida telah ditemukan, keluarga tampak tak percaya bahwa kepergian sang aktris akibat kecelakaan. Ibunda Tengmo, Panida, menduga bahwa kematian putrinya karena disengaja. Seseorang mungkin tidak senang Tengmo ada di sana, ucap Panida kepada media Thailand. Dari sejumlah ketidaksesuaian antara pengakuan Getik dan Sen membuat keduanya semakin disorot usai kematian Tengmonida.
Getik, Sen, dan para penumpang kapal juga dikabarkan sempat susah dihubungi sejak kejadian dan akhirnya baru merespon setelah dipanggil oleh polisi. Tanggal 27 bulan 2, 2022, Getik dan Sen muncul dalam jumpa pers dan menjawab sejumlah pertanyaan. Namun, hal ini semakin memantik reaksi netizen Thailand. Jika temanku tewas, aku juga akan kehilangan mata pencarian. Kalian harus mengerti. Jawaban Getik, sang manajer, dianggap yang tidak punya simpati. Ia juga mengaku tak mengabari keluarga Teng Mo setelah kejadian karena merasa tidak ada gunanya. Dia atau ibu Teng Mo bukanlah scuba diver, jadi buat apa aku harus menghubunginya? Usai kejadian, keputusan Getik untuk pulang duluan menggunakan mobil Teng Mo tanpa menunggu hasil pencarian juga menimbulkan pertanyaan. Getik mengaku tidak berbicara kepada polisi di hari berikutnya karena tak tahu harus mencari kemana dan berpikir Teng Mo akan pulang. Jadi ia lebih memilih untuk menunggu di rumah mendiang yang ditumpanginya bersama anaknya selama ini. Sama seperti Getik, Sen juga tidak ikut proses pencarian dengan petugas berwajib. Aku pikir temanku akan menemukan perahu lain yang lewat dan meminta diantar ke tepi, ujar sahabat Teng Mo itu. Nah, dari semua bukti-bukti yang dikumpulkan dan juga saksi, polisi menduga Teng Mo meninggal akibat mengalami kecelakaan karena jatuh dari speedboat ketika berlayar di sepanjang sungai. Panida mengatakan ia ingin tahu siapa yang mengatur pemotretan yang seharusnya dilakukan putrinya. Sebab diakuinya sulit dipercaya 6 orang termasuk putrinya dan manajernya berada di kapal yang sama hanya untuk makan malam. Melihat foto-foto putrinya di kapal, Panida mengatakan Teng Mo tampaknya telah berdandan. Nyonya Panida mengatakan orang-orang di kapal mungkin saja bertengkar. Hal itu ia asumsikan setelah melihat salah satu foto putrinya yang dirilis menunjukkan dia tampak tidak bahagia saat dia duduk sendirian di belakang speedboat. Panida sendiri mengabaikan laporan bahwa toilet di kapal tidak berfungsi dengan baik. Laporan sebelumnya mengatakan artis itu pergi ke bagian belakang perahu untuk buang air karena toilet perahu rusak. Seorang penyelamat dari tim pencarian mengatakan ada luka dalam pada paha Teng Mo. Nah, ini ada video di mana mereka berlima sedang menaiki speedboat ya, sedang berjalan. Dan pada saat jam 22 atau jam 10 malam, seperti terlihat pada video, speedboat itu berjalan sangat cepat atau dikemudikan dengan kecepatan tinggi. Pada saat speedboat itu sudah berbalik arah, kecepatannya mulai turun. Speedboat itu berjalan dengan sangat lambat. Salah satu penumpang di speedboat itu, entah ini Robert, entah ini si Job atau temannya yang lain, itu seperti ada yang membuang sesuatu ke dalam sungai. Nah, kalau misalkan nih ini benar-benar CCTV atau rekaman ini benar-benar realistis, Teng Mo ini bisa diartikan atau diasumsikan dibunuh, tapi masih bisa sempat dia bernafas lalu dibuang ke dalam sungai. Nah, di sini ada fakta yang menarik nih. Pada saat autopsi, hasil dari autopsi tersebut adalah di dalam paru-paru Teng Mo terdapat banyak pasir sungai. Nah, berarti pada saat dilempar atau mungkin jatuh, Teng Mo masih dalam keadaan hidup dan bernapas. Tetapi dia tidak bisa berenang, mungkin karena luka yang ada di pahanya atau benar-benar kakinya lagi ada luka, jadi dia tidak bisa berenang. Padahal Teng Mo ini dikabarkan adalah perenang yang sangat handal. Dan muncul spekulasi-spekulasi dan juga muncul bukti-bukti bahwa kalau misalkan speedboatnya ini ditukar, itu bukan speedboat asli. Bukti-bukti atas meninggalnya Teng Mo ini tidak bisa diusut oleh polisi. Nah, sebelum polisi menemukan jenazah Teng Mo Nida, ada perempuan yang dirasuki oleh roh dari Teng Mo Nida ini. Dia meminta tolong kepada mereka agar menemukannya di bawah jembatan. Roh itu berkata, "Tolong temukan saya ada di bawah jembatan. Saya sudah kedinginan dan menunggu kalian menemukan saya."
mereka jahat, tolong ibu, ayah, aku minta tolong. Kurang lebihnya begitu ya yang dikatakan oleh roh Tengmonida tersebut. Tak lama mendengar ada orang yang kerasukan roh Tengmonida, segera saja polisi menelusuri di bawah jembatan dan hasilnya adalah mereka menemukan jenazah Tengmonida mengapung di bawah jembatan. Dari semua bukti yang dikumpulkan oleh polisi di Thailand, bahwasanya Teng Mo meninggal akibat kecelakaan. Nah, tetapi pada saat diusut, ada 2 speedboat yang dipakai secara bergantian. Jadi speedboat yang asli dipakai oleh Teng Mo dan keempat temannya itu adalah speedboat yang berbeda pada saat melakukan reka adegan bagaimana bisa Teng Mo ini meninggal dunia. Nah, pada saat polisi menemukan speedboat asli yang dipakai oleh Teng Mo dan teman-temannya, mereka menemukan sebuah kapak di dalam speedboat tersebut. Nah, ini adalah salah satu bukti yang belum terungkap nih. Berarti bisa dikatakan kalau luka kaki dari Teng Mo bukan terkena baling-baling dari speedboat tersebut, tetapi bisa jadi salah satu temannya menebas kaki Teng Mo dengan kapak yang ditemukan di speedboat yang asli. Ternyata ada muncul kekecewaan dong dari kita semua untuk kasus Teng Mo ini. Salah satunya adalah ibu artis Thailand Tengmonida ini, yaitu Panida, mengatakan telah memaafkan Por yang merupakan pemilik speedboat yang diduga terlibat dalam insiden membuat Teng Mo meninggal dunia. Panida mengatakan telah sepenuhnya memaafkan Por dan satu laki-laki lainnya, yaitu Robert Paibon. Portanupat setiap hari memberikan perhatian dan menghubunginya untuk meminta maaf sejak insiden yang menewaskan Teng Mo pada Kamis tanggal 24 bulan 2 lalu. Selain itu, Portanupat juga menawarkan kompensasi 30 juta baht Thailand atau sekitar setara 13,2 miliar kepada ibu Tengmonida. Panida pun menegaskan pengampunan yang diberikan kepada Portanupat sama sekali bukan berasal dari janji kompensasi tersebut. Anggap saja Teng Mo mendapat 1 juta baht dari serial TV. Apabila dia masih hidup 30 tahun lagi, saya bisa mengalihkan jumlah itu 30 kali. Itu masih belum termasuk pendapatan dia di sesi foto sebagai model. Oke, sekian itu pembahasan kita hari ini, yaitu kasus dari meninggalnya artis cantik Thailand, yaitu Tengmonida, yang sekarang masih belum tahu nih kelanjutannya seperti apa. Semoga kasus Teng Mo ini segera ditemukan jawabannya, apakah dia meninggal karena kecelakaan memang atau karena ada pembunuhan berencana di balik ini semua. Dan juga kalau misalkan aku ada salah, aku minta maaf kalau ada informasi yang kurang atau mungkin tidak sama-sama sekali dengan yang lainnya, aku juga minta maaf. Dan juga untuk keluarga Teng Mo semoga diberi ketabahan dan juga semoga diberi kekuatan untuk teman-teman Teng Mo yang setia sama Teng Mo. Semoga keadilan ini bisa cepat terungkap, dan untuk Teng Mo tenang di sana. Dari saya sendiri mengucapkan rest and peace untuk Teng Mo, dan sampai jumpa di video aku selanjutnya ya. Bye.